Ini tanggal 5 Juli 2021 dan sekarang saya berada di kota Singkawang. Tidak diragukan lagi, Singkawang adalah salah satu keping terindah di Indonesia. Tidak akan pernah habis cerita untuk membahas perihal keindahan alamnya ataupun pesona budayanya. Namun hari ini, Singkawang sedang tidak baik-baik saja, kawan. Sebagai daerah yang bergantung pada sektor pariwisata, jelas wabah COVID-19 telah memberikan pukulan telak bagi kehidupan bermasyarakat di kota Singkawang. Singkawang kehilangan 83% wisatawan selama pandemi dan sedang dicarikan solusi untuk masalah ini. Tapi kita bahas semua hal itu di lain waktu. Sekarang saya lagi tertarik mencari tahu dan mempelajari sesuatu yang sama sekali belum saya pahami. Sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari identitas masyarakat kota Singkawang. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal tradisi saprahan. Assalamu ala ashabika ajma'ina. Melayu itu punya marwah, jadi justru marwah itu harus kita jaga, kita pertahankan. Jadi marwah itu adalah suatu kehormatan Melayu. Long, pergi dah, Long. Budaya atau tradisi saprah itu selalu bergandengan dengan seni budaya. Jikin Najam, jadi seni budaya tamadun ya, yang isi-isinya syair-syair Arab tapi dimelayukan gitu. Jadi untuk memeriahkan kenduri-kenduri perkawinan, gunting rambut. Sebenarnya dolok diterapkan bukan di masjid saja, di rumah-rumah zaman dolok, Melayu zaman dolok tuh, tapi kita sulit untuk menerapkan sekarang. Dolok, zaman dolok, kalau makan di dalam satu keluarga ya, ditunggu semua itu emak, bapak, anak tuh kumpul makan kita di atas tikar. Tikar dari daun pandan namanya belungkur kalau bahasa Sambas. Jadi makan bersama ya bersaprah. Nah, jadi bukan aja di majlis, memang dari dalam keluarga. Nah, dalam keluarga kita budayakan saprah. Nah, dan bahkan pejabat-pejabat nomor 1 Singkawang. Nah, pejabat orang nomor 1 dia lebih senang bersaprah. Ada beberapa dari pejabat-pejabat merasa dolok rasa gimana sih? Nah, ternyata dengan dia bisa makan menyatu dengan rakyat jelate. Apa filosofinya itu adalah makan menyatukan hati. Tidak ada pejabat sampai dia kalau udah satu taruh pas kena giliran dia diatur oleh pengatur saprah, mana mau deh, tidak bisa milih. Nak ke pejabat ambil sama pejabat tidak bisa. Nah, jadi keunikannya di situ kebersamaan, miskin kaya pangkat jabatan, jadi tidak ada penyekatan kasta dan kedudukan. Jadi duduk sampai rendah, berdiri sampai tinggi. Nah, jelas tadi berkaitan dengan pangkat dan jabatan. Nah, jadi di sinilah yang membuat Melayu itu punya marwah. Nah, marwah itu adalah kehormatan. Jadi bagaimana generasi kita dia bisa mempertahankan marwah itu dengan adab dan adat Melayu itu sendiri. Sebenarnya budaya saprahan atau bersaprah itu yang ada di Sambas awal mulanya dari pedagang Arab yang membawa itu. Jadi makan mereka bersama. Cuman pada akhirnya Melayu Sambas mengemasnya sedemikian rupa jadi ciri khas Melayu. Nah, jadi sebenarnya ada kaitannya dengan Islam tadinya. Karena Islam ada makan yang satu tempat, tapi dikemas lebih minimalis. Jadi dibudayakan Melayu khas. Jadi dibuatlah seperti itu. Penyaji itu ada 5 orang. 5 orang itu kepala saji yang mengarahkan awal, kemudian 4 ini yang membawa. Membawa pertama ada piring, kemudian nasi, kemudian lauk pauk dalam satu itu dalam tempat, kemudian terakhir itu adalah air minum.
Nah, jadi filosofinya piring juga tidak sembarangan. Itu motifnya, kembangnya itu harus same. Nah, same dalam baik piring nasi, piring lauk. Kalau diupayakan zaman dulu memang harus same. Jadi itulah kebersamaan tadi, menyatu. Nah, bisa piring. Jadi piring itu, saprahan itu satu kelompok yang awalnya dulu memang 6. Jadi 6 piring untuk makan. Kemudian lauknya itu 5 jenis, 5 macam di dalam talam itu yang dialasi dengan itu masing-masing lah ya, relatif mereka. Ada 5 lauk. Kemudian suduk sendok 2. Jadi ada kaitannya di sini. Terus cangkirnya di dalam itu ada 6 juga, sama dengan piring 6 orang kan. Dalam cangkir itu ada namanya air serbat. Nah, dari air serbat. Air serbat ini terbuat dari ramuan-ramuan yang semut susu dan kayu sapang untuk pewarna. Jadi memang pakai rempah, ada kayu manis, rempah. Dan kemudian kita kembali kepada tadi susunannya. Kalau 6 itu adalah rukun iman. Ada 6 perkara. Kayak 5 lauk tadi 5 itu adalah rukun Islam. Terus suduk atau sendok 2 apa namanya? Kaitan dengan rukun Islam tadi. Ada 2 kalimat syahadat, pengakuan kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah, kemudian kembali lagi kepada tadi ada cangkir berisi air serbat. Apabila kita telah meminum air itu ataupun sudah selesai makan semua bersama, tutup cangkir tadi dibalikkan, bahwa ia menandakan air itu sudah disentuh, sudah diminum. Habis tidak habis memang sudah dibalikkan, berarti ia sudah disentuh atau sudah diminum lah. Nah, kalau masih terbalik, orang beranggapan dia masih utuh. Nah, saya rasa memang mudah-mudahan ke depannya kita sebagai orang Melayu Singkawang akan kita, kalau bisa kita buat seperti muatan lokal di sekolah-sekolah dengan dinas terkait, kita lestarikanlah budaya itu dan kita tetap mempertahankan di zaman yang serba modern ini ya. Kemudian dan keberagaman di kota Singkawang, Melayu tetap menyatu dan berarti bukan berarti memisah dengan etnik yang lain, tapi kita tetap mempertahankan dengan karakter Melayu ya. Dan kedepannya tetap tujuannya kita ke generasi biar tidak hilang di telan zaman kaidah-kaidah yang terkandung di dalam saprahan itu sendiri. Saroan di sungai bulan, bersame-same pagi berjalan, duduk berselak bentuk lingkaran, bersurung datang bawa saprahan. Pakai tangan cara makannya, air serbatlah minumannya. Carikan nyaman makan saprahan, sungguh nikmat dan sederhana. Dari nang muda sampai nang tua, bersama kita pertahankan, sungguh menjalin silaturahmi, mempererat budaya kita. Makan saprahan tradisinya.